few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahria, NIM 241730849, Prodi Pendidikan Jasmani, mata kuliah penjasa adaptif. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang memahami perbedaan karakteristik anak dengan gangguan fisik. A few moments later. Baik, pengertian anak dengan gangguan fisik. Anak dengan gangguan fisik adalah anak yang mengalami gangguan atau keterbatasan pada fungsi tubuh, baik secara permanen maupun sementara, yang berdampak pada kemampuan motorik dan aktivitas sehari-hari. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, disabilitas fisik termasuk dalam kategori disabilitas tubuh yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi tubuh tertentu seperti berjalan, menggunakan tangan, atau menjaga keseimbangan. Gangguan fisik dapat disebabkan oleh sebagai faktor seperti cacat bawaan atau kongenital, kecelakaan, penyakit, maupun gangguan sistem saraf dan otot. Namun perlu dipahami bahwa anak dengan gangguan fisik tidak selalu mengalami gangguan intelektual. Sebagian besar memiliki kemampuan berpikir normal seperti anak pada umumnya. A few moments later. Baik, yang kedua itu jenis-jenis gangguan fisik. Beberapa jenis gangguan fisik yang umum dialami anak antara lain. Yang pertama, cerebral palsy atau CP, gangguan pada sistem saraf otot yang memengaruhi kontrol, gerak, dan koordinasi otot. Anak dengan CP biasanya kesulitan berjalan, berbicara, atau melakukan gerakan halus. Yang kedua, polio atau poliomyelitis, penyakit akibat infeksi virus yang menyerang saraf tulang belakang, menyebabkan kelumpuhan sebagian atau seluruh anggota tubuh. Yang ketiga, amputasi, kehilangan salah satu anggota tubuh akibat kecelakaan, infeksi, atau kondisi medis. Anak memerlukan alat bantu seperti prostesis untuk menggantikan anggota tubuh yang hilang. Yang keempat, gangguan muskuloskeletal, kelainan pada tulang, sendi, atau otot seperti skoliosis dan displasia yang dapat menghambat gerakan dan postur tubuh. Yang kelima, spina bifida, kelainan pada tulang belakang yang memengaruhi sistem saraf sehingga anak mengalami kesulitan berjalan atau menjaga keseimbangan. Keenam, distrofi otot, penyakit degeneratif otot yang menyebabkan kelemahan progresif dan kehilangan kemampuan bergerak secara bertahap. Ketujuh, gangguan motorik halus dan kasar. Anak mengalami kesulitan dalam mengkoordinasikan gerakan tubuh, baik besar, motorik besar, seperti berjalan, maupun motorik kecil atau motorik halus, seperti menulis atau memegang benda kecil. A few moments later. Yang ketiga, karakteristik anak dengan gangguan fisik. Karakteristik anak dengan gangguan fisik dapat dilihat dari 4 aspek utama. Yang pertama, aspek fisik. Memiliki keterbatasan mobilitas seperti sulit berjalan, berdiri, atau menggunakan tangan. Memerlukan alat bantu seperti kursi roda, tongkat, atau alat prostetik. Cepat lelah saat melakukan aktivitas fisik, memiliki postur tubuh yang tidak seimbang atau kaku. Yang kedua, aspek psikologis. Mudah merasa rendah diri akibat kondisi fisik yang berbeda. Cenderung sensitif terhadap komentar atau ejekan orang lain. Membutuhkan dorongan dan motivasi agar memiliki kepercayaan diri, dapat mengalami stres atau depresi bila tidak
mendapatkan dukungan sosial. Yang ketiga, aspek sosial. Kadang menarik diri karena merasa tidak diterima oleh lingkungan, membutuhkan teman yang suportif dan lingkungan yang inklusif, memerlukan bantuan dalam aktivitas sosial yang memerlukan mobilitas tinggi. Yang keempat, aspek kognitif. Sebagian besar memiliki kecerdasan normal. Gangguan fisik dapat memengaruhi kemampuan belajar karena keterbatasan gerak atau fokus Perlu bantuan media belajar yang adaptif seperti komputer atau alat bantu digital. A few moments later. Selanjutnya materi dampak gangguan fisik terhadap perkembangan anak. Gangguan fisik berdampak pada beberapa aspek perkembangan anak, yaitu yang pertama, perkembangan motorik. Anak mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas dasar seperti berjalan, berlari, atau bermain. Kedua, perkembangan sosial. Terbatasnya kemampuan mobilitas membuat anak sulit berinteraksi dengan teman sebaya sehingga berpotensi merasa terisolasi. Yang ketiga, perkembangan emosional. Anak sering mengalami rasa tidak percaya diri, cemas atau bahkan depresi akibat keterbatasan fisik. Yang keempat, perkembangan akademik. Keterbatasan fisik bisa menghambat proses belajar, terutama jika tidak ada alat bantu atau metode pembelajaran yang sesuai. A few moments later. Yang kelima, implikasi dalam pendidikan. Agar anak dengan gangguan fisik dapat berkembang optimal, pendidikan harus bersifat inklusif dan memerhatikan kebutuhan individual mereka. Upaya yang dapat dilakukan antara lain, menyediakan aksesibilitas fisik. Sekolah harus menyediakan ramah, lift, dan ruang kelas yang ramah bagi pengguna kursi roda. 2. Pendekatan pembelajaran individual. Guru menyediakan metode dan waktu belajar sesuai kemampuan fisik anak. Yang ketiga, menggunakan teknologi bantu. Menggunakan komputer, alat tulis adaptif, dan perangkat digital yang memudahkan anak dalam belajar. Yang keempat, pendampingan psikologis dan sosial. Menyediakan layanan konseling dan menciptakan lingkungan yang ramah serta bebas diskriminasi. Yang kelima, kerjasama sekolah dan orang tua. Orang tua dan guru harus bekerjasama memantau perkembangan anak baik akademik maupun sosial emosional. A few moments later. Baiklah, itulah tadi video pembelajaran dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.